Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta penyajian teks laporan percobaan. Selamat mengikuti. Materi pelajaran menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta penyajian teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Simaklah baik-baik pembacaan materi berikut ini. A. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ada yang berbentuk sederhana dan ada pula yang sangat kompleks. Hal itu terlihat dari strukturnya. Struktur teks laporan percobaan sederhana dibentuk oleh bagian-bagian berikut. A. Tujuan percobaan, yaitu berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. B. Alat dan bahan, yaitu alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. C. Prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Bagian ini sering pula disebut metode penelitian. Biasanya, di dalamnya tersurat pula tempat, waktu percobaan, dan objek percobaannya. D. Hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Selain itu, suatu laporan percobaan sering pula disertai latar belakang pentingnya percobaan, teori, dan daftar pustaka pada bagian akhirnya. Berikut struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks. 1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang yang mendorong pentingnya percobaan. Bagian ini sering dilengkapi tujuan percobaan, manfaat, hipotesis penelitian, serta teori-teori yang mendasarinya. 2. Prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Bagian ini sering pula disebut metode penelitian. Di dalamnya dijelaskan pula tempat, waktu percobaan, objek percobaan, instrumen penelitian, serta teknik pengolahan data. 3. Hasil dan pembahasan, mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. 4. Simpulan, berupa rumusan singkat yang terletak di akhir mengenai hasil-hasil penelitian. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan ditandai oleh hal-hal berikut. 1.
banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah-istilah yang dimaksud ada yang berkaitan dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Ada pula peristilahan yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya mencangkul, mengisi, mencampurkan, menyebari, mengamati, atau melakukan. 3. Menggambarkan benda-benda atau hewan, lingkungan tertentu. Misalnya, kacang hijau, pupuk, dan unsur kimia seperti nitrogen, kalsium, atau kalium. 4. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, atau yakni. 5. Menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan-alasan yang ditandai oleh penggunaan konjungsi. Karena, sebab, sebab itu, atau oleh karena itu. 6. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 7. Menggunakan gaya formal. Penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis tidak digunakan di dalam jenis teks ini. 8. Menggunakan gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan sejenisnya. B. Penyajian teks hasil laporan percobaan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan suatu kegiatan percobaan beserta hasil-hasilnya. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus diperhatikan kelengkapan struktur mulai dari penentuan latar belakang, tujuan, manfaat sebagai pendahuluannya, sampai pada bagian simpulan. Kita pun harus mencatat hal-hal penting yang kita temukan selama proses percobaan dan dirumuskan menjadi simpulan. Dengan demikian, diharapkan bagian-bagian laporan itu menjadi lengkap dan memiliki hubungan yang padu. Di samping itu, kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam teks laporan percobaan. Hal yang utama adalah ketepatan serta kebakuan penggunaan kata-katanya, di samping keefektifan kalimat-kalimat yang digunakan. Bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini? Semoga menyenangkan ya. Bapak berharap pengetahuan dan keterampilan kalian juga semakin bertambah. Nah, untuk mengetahui sejauh mana respon kalian setelah mengisi Google Form, silakan kalian berikan tanggapan berupa rangkuman atau tanggapan materi yang telah tadi Bapak sampaikan. Kirimkan ke nomor di bawah ini. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.